Kereta cepat China adalah salah satu sistem transportasi publik yang paling canggih dan modern di dunia, dengan kecepatan tertinggi mencapai 350 km per jam. Kereta Cina mampu menghubungkan lebih dari 550 kota serta 34 provinsi di negara tersebut. Salah satu rute kereta cepat China yang paling populer adalah dari Beijing ke Nanjing, yang menempuh jarak 1025 km hanya dalam waktu sekitar 3 jam 17 menit. Kereta cepat China juga memiliki dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara China, serta menjadi simbol kemajuan dan prestasi China di bidang teknologi dan infrastruktur. Salah satu contoh kerjasama antara China dan negara lain dalam proyek kereta cepat adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini diharapkan dapat selesai pada tahun 2024 yang akan menempuh jarak 142 km dalam waktu kurang dari 36 sampai 44 menit. Sebelum kita membahas kereta cepat Jakarta-Bandung, mari kita simak dahulu sejarah kereta cepat China. Kereta cepat China atau yang biasa dikenal sebagai kereta peluru High Speed Rail saat ini telah memiliki jalur dengan total lebih dari 40.000 km. Kereta cepat China juga memiliki jalur terpanjang di dunia, yaitu Beijing ke Hong Kong, yang membentang sepanjang 2.240 km. Namun, China sebenarnya ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara-negara lain dalam urusan perkereta-apian. Negara tersebut baru memiliki kereta api pada tahun 1876, sementara Indonesia sudah memiliki kereta api sejak tahun 1864. Selama berabad-abad, China masih mengandalkan jalan raya dan sungai sebagai sarana transportasi utama. Barulah pada tahun 1955, insinyur kereta api nasional Jepang atau Japanese National Railways mulai mempelajari pengembangan layanan angkutan massal berkecepatan tinggi. Mereka belajar dari Prancis yang saat itu sudah memiliki kereta listrik berkecepatan tinggi. Setelah kembali ke Jepang, insinyur JNR berhasil mengembangkan kereta Shinkansen atau kereta peluru yang meluncur pertama kali pada tahun 1964 dari Tokyo menuju Osaka. Dari hal itu, China tertarik dengan prestasi Jepang dan mulai berencana untuk membangun kereta cepat sendiri. China terus mengembangkan jaringan kereta cepatnya dengan masif dan inovatif. Salah satu contohnya adalah kereta maglev atau magnetic levitation yang menggunakan gaya magnet untuk mengangkat dan mendorong kereta tanpa menyentuh rel. Kereta maglev ini dapat mencapai kecepatan hingga 600 km per jam. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia adalah salah satu negara yang bekerja sama dengan China dalam proyek kereta cepat. Proyek ini merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang membentang dari Bandung hingga Jakarta. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi di kedua kota tersebut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara Konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium Perkeretaapian Tiongkok. Proyek ini dibangun dengan skema bisnis to bisnis yang artinya tidak menggunakan anggaran pemerintah atau APBN. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung memiliki jalur sekitar 142 km dengan 4 stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar.
Kereta cepat dalam proyek ini bertipe CR400AF yang memiliki kecepatan maksimum 350 km per jam. Dengan demikian, waktu antara Jakarta dan Bandung dapat ditempuh hanya dalam 36 sampai 44 menit. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai pada tahun 2016 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2024. Kenapa Indonesia lebih memilih kereta China daripada Jepang? Sejak awal perencanaannya pada tahun 2015, proyek tersebut telah menimbulkan beberapa kontroversi. Saat itu, ada dua negara yang bersaing untuk mendapatkan proyek tersebut, yaitu Jepang dan China, karena kedua negara tersebut telah memiliki pengalaman dan teknologi yang mumpuni dalam bidang perkereta-apian. Lalu, mengapa akhirnya Indonesia memilih China daripada Jepang sebagai mitra dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Berdasarkan sumber-sumber yang saya baca, ada 3 alasan utama yang mendasari pilihan tersebut. Pertama, China menawarkan skema bisnis antara BUMN kedua negara, yang artinya tidak menggunakan anggaran pemerintah atau APBN sepeser pun. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia yang tidak ingin memberatkan APBN dalam proyek ini. Kedua, China tidak meminta jaminan pemerintah untuk proyek tersebut. Jaminan pemerintah adalah suatu bentuk perlindungan bagi investor asing jika terjadi resiko atau kegagalan dalam proyek. Namun, Jepang meminta jaminan pemerintah karena menganggap proyek ini sulit realisasi dengan skema bisnis to bisnis. Ketiga, China menawarkan biaya investasi yang lebih rendah daripada Jepang. China mengajukan proposal senilai 5,5 miliar dolar AS, sedangkan Jepang mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dolar AS. Dari semua hal itu, proyek ini tetap berjalan dengan optimis dan mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Saat video ini dibuat, proyek tersebut sudah memasuki tahap pengujian testing dan commissioning untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan kereta inspeksi Comprehensive Inspection Train yang mampu mencapai kecepatan hingga 180 km per jam. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rel, persinyalan, kelistrikan, dan sistem lainnya. Nantinya, pengujian akan terus dilakukan hingga mencapai puncak kecepatan operasional di 350 km per jam, bahkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya, yaitu 385 km per jam. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang kereta cepat Jakarta-Bandung? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.